Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Video kali ini saya akan coba membahas, sebenarnya masih relate dengan video minggu lalu. Yang ingin saya bahas adalah salah satu tantangan terbesar Indonesia di masa depan. Ya, sekitar tahun 2045 lah. Saat itu Indonesia tahun emas ya, 100 tahun Indonesia merdeka. Isu itu saya sebut economic of aging. Kenapa? Menurut saya economic of aging menjadi salah satu isu atau tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada masa itu. Karena pada masa itu nanti masyarakat Indonesia menua dengan proporsi yang terus meningkat. Kalau kita lihat data UN Desa tahun 2015 ya, mungkin udah ada rilis terbarunya nih. Ya silakan saja dilihat update-nya. Itu Indonesia akan menghadapi penuaan penduduk dengan trennya terus meningkat mengikuti tren dunia. Kita lihat nanti angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2045 sampai 2050 itu sekitar 7,9 tahun. Artinya orang Indonesia akan hidup sampai usia sekitar 74 tahun. Dunia pada saat itu 77 tahunan angka harapan hidupnya. Nah, kedua, proporsi lansia kita terhadap total populasi juga memiliki tren peningkatan dengan proporsi yang semakin signifikan. Itu kalau kita lihat proporsinya dibanding dunia. Proporsi lansia nanti pada tahun 2050 di Indonesia itu sekitar 21,5% itu lansia. Sementara di dunia 26%. Artinya apa? Lebih 1/5 penduduk Indonesia itu lansia. Dengan demikian apa? Dominasi lansia dalam struktur demografi kita itu menjadikan tingkat kesejahteraan lansia akan menjadi kunci bagi perekonomian di masa depan. Kenapa? Karena 1/5 pembentukan demand di perekonomian Indonesia adalah demand para lansia. Masalah berikutnya adalah lansia ini sudah tidak bekerja dan secara energi produktivitasnya menurun. Sementara jumlah non lansianya ya kalau kita anggap tadi sekitar 21,5%, anggaplah 20% lah 1/5 ya. Berarti 4/5-nya itu yang akan menghidupi perekonomian secara umum. Menopang perekonomian. Padahal 4/5 itu kan nggak semuanya usia produktif. Ada yang bayi, anak-anak, usia sekolah. Artinya udah semakin sedikit lagi yang menopang perekonomian. Sehingga kalau generasi muda yang katanya sekarang kita menghadapi bonus demografi itu tidak produktif, maka bonus demografi ini berubah menjadi bencana. Gitu. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus mulai mempersiapkan bagaimana para generasi usia produktif benar-benar produktif dan para lansia kita juga sehat seperti saya sebut sebelumnya, sehat secara fisik maupun finansial, sehingga saya termasuk mungkin di saat itu kalau masih hidup adalah salah satu lansianya, saya tidak membebani atau tidak menjadi beban bagi perekonomian, tapi justru saya bisa berkontribusi pada perekonomian. Itu tantangannya. Oleh karena itu, mulai sekarang harus kita ciptakan program-program yang mengarahkan lansia masa depan itu adalah lansia yang mandiri secara fisik maupun finansial. Tantangan berikutnya, dengan dominasi lansia di masa depan sekitar 1/5 populasi Indonesia adalah lansia saat ini itu beda dengan lansia masa depan. Kebayang nggak bedanya, Pak? Saya bisa petakan dua lah perbedaannya. Karakter lansia saat ini dan lansia masa depan. Lansia saat ini, mungkin kakek nenek kita, orang tua kita, itu adalah generasi-generasi yang lahir pada era tahun 1950-an ke bawah. Di mana saat itu standar kehidupan masih sangat rendah bisa kita bilang. Bahkan pada zaman penjajahan masih baru-baru merdeka, Jepang, agresi kedua, Belanda gitu ya. Kondisinya itu standar hidup tidak layak bisa bilang. Sehingga saat sekarang
mereka lansia, kakek nenek kita bisa dilihat deh, orang tua kita, tuntutan mereka itu nggak terlalu banyak. Bahkan mungkin mereka cukup bersyukur sekarang mereka bisa memanfaatkan energi listrik hampir 24 jam gitu ya. Kemudian siaran TV mereka bisa tonton juga hampir 24 jam dengan variasi program yang begitu banyak dan program televisinya macam-macam. Kemudian mereka bisa manfaatkan internet, misalnya yang hobi ngaji, dengar ceramah tanpa harus kemana-mana, mereka bisa putar, cari di internet channel-channel yang para tokoh-tokoh ulama ataupun pendeta ataupun tokoh-tokoh agama lah, sesuai dengan agamanya, mendengarkannya. Yang suka masih dengar berita olahraga, kapanpun masih bisa menontonnya, yang dulu tidak mungkin mereka dapatkan. Artinya justru mereka saat ini merasakan banyak manfaatnya, ya kan? Sehingga tuntutan mereka terhadap layanan publik itu nggak tinggi lansia saat ini. Beda dengan lansia masa depan. Lansia masa depan itu rata-rata adalah generasi yang lahir tahun 1970-an. Ya seperti generasi-generasi saya ini dan yang lebih muda lagi. Di mana saat kita lahir, tumbuh dan berkembang, standar hidup kita itu udah tinggi. Apalagi generasi sekarang. Bangun tidur sudah bisa menonton dunia melalui genggamannya. Kemudian listrik 24 jam, internet juga 24 jam gitu. Fasilitas-fasilitas lain juga sangat banyak. Teknologi begitu tinggi. Dan secara umum juga lansia saat ini, masa depan itu adalah generasi sekarang yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi. Kemudian melek teknologi. Sehingga apa? Saat nanti yang generasi muda ini, termasuk saya ini, memasuki masa lansia, demand atau tuntutan kita terhadap layanan publik itu akan jauh lebih tinggi. Nah ini tantangan besar buat pemerintah, karena lansianya quote and quote ya akan lebih cerewet dibanding lansia saat ini. Itu dia. Kemudian tantangan lainnya adalah terkait ya tadi, bagaimana kita menjaga satu sisi keadilan, satu sisi kesinambungan keuangan negara untuk mengcover, membiayai atau menservis, memenuhi tuntutan layanan publik bagi lansia tadi. Karena perubahan karakteristik lansia yang saya sampaikan tadi, maka isu trade off antara keinginan mewujudkan kesejahteraan lansia di satu sisi dengan kesinambungan negara di sisi lain itu menjadi isu tantangan terbesar bagi Indonesia di masa depan. Kenapa? Di satu sisi secara alamiah manusia itu, lansia akan mengalami penurunan produktivitas ekonominya. Kemudian juga membutuhkan biaya perawatan, khususnya kesehatan yang meningkat. Jadi dari sisi produktivitas ekonomi lansia turun, di sisi lain kebutuhan biaya hidup khususnya kesehatannya naik, iya kan? Yang kedua, di sisi lain negara itu juga harus hadir bagi lintas generasi. Jadi negara nggak bisa hanya ngopeni para lansia. Ada juga generasi baru yang lahir, generasi muda yang ada pada saat itu nanti, dan melanjutkan program-program pembangunan lainnya. Itu trade off di sisi lainnya. Karenanya dibutuhkan sebuah sistem pensiun yang terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial. Tidak bisa lagi terpisah antara sistem perlindungan sosial dengan sistem pensiun. Ini harus terintegrasi. Kalau enggak, negara pasti akan kewalahan memenuhi tuntutan layanan publik atau quote unquote mengopeni para lansia tanpa meninggalkan generasi lainnya atau generasi di bawahnya. Nah, sistem perlindungan sosial inilah yang diharapkan dapat kita gunakan karena dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong, di mana terdapat pembagian peran antara negara, keluarga, masyarakat, dan pasar dalam mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, dari kondisi itu ada beberapa hal mungkin yang bisa saat ini saya pikirkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama, kita bisa menerapkan tax deductible, yaitu kita memperhitungkan lansia yang tinggal bersama sebuah keluarga atau individu sebagai faktor penambah PTKP dalam pengenaan PPh pasal 21. Artinya gini, nanti itu di masa depan
saat sebuah keluarga atau individu itu menanggung neneknya atau kakeknya atau orang tuanya, atau ada lansia yang hidup yang harus dia tanggung di rumahnya, maka biaya untuk memenuhi kehidupan lansia ini menjadi faktor pengurang pajak PPh pasal 21 yang bersangkutan, atau menambah PTKP-nya, yaitu penghasilan tidak kena pajaknya, sehingga dia membayar pajak lebih murah lah. Simpelnya seperti itu. Ketika kita harus menanggung lansia di rumah kita selain anak-anak kita, ataupun misalnya yang kehidupannya sendiri gitu ya, tapi dia menanggung lansia di rumahnya, maka dia bisa didapat kebijakan membayar pajak PPh 21-nya lebih murah atau lebih kecil. Hal ini akan mendorong peningkatan peran keluarga dalam menjaga kesejahteraan lansia dengan tax deductible nih. Jadi saya misalnya harus ngurus orang tua atau mertua saya, atau anak saya lah nanti saat lansia ya, itu ngurus saya dan istri saya, maka anak saya dalam bekerja pajak penghasilannya bisa lebih murah dibanding individu lain yang tidak menanggung lansia. Yang kedua mungkin yang bisa kita tempuh adalah penerapan multiple rate atau penerapan tarif iuran yang beragam pada sistem mekanisme skema defined contribution. Jadi sistem pensiunnya tidak lagi defined benefit tapi defined contribution. Tapi iurannya itu boleh peserta boleh memilih besar iuran sesuai dengan preferensi konsumsinya. Kenapa? By teori, preferensi konsumsi individu itu beda-beda dan secara umum ada 3. Pertama, ada individu yang preferensi konsumsinya adalah mengutamakan masa kini dibanding masa depan, karena berpikir nanti belum tentu juga umur panjang, hidup lama gitu. Ya udah, nggak usah terlalu mikirin masa depan lah. Gaji gua sekarang, penghasilan gua sekarang, gua nikmatin selama masih muda. Ada yang punya preferensi seperti itu. Kita tidak bisa salah ini nggak bicara salah benar. Ini bicara preferensi. Yang kedua, ada yang lebih mengutamakan konsumsi masa depannya pada masa kininya. Jadi ada juga kelompok-kelompok individu yang lebih berpikir masa depan dibanding masa sekarang, sehingga dia menabung terlalu banyak sekarang. Ini sebenarnya juga nggak baik bagi perekonomian gitu. Tapi sekali lagi ini preferensi, tidak bisa kita bilang salah benar. Dan yang ketiga, ini secara umum paling banyak, yaitu kelompok individu yang menginginkan tingkat konsumsinya itu konstan sepanjang waktu, dari masa muda dan masa tuanya. Dia konstan gitu, tidak terlalu berlebihan antar satu sama lain. Kedua, kenapa saya mengusulkan penerapan tarif iuran yang bersifat beragam, tidak single rate seperti saat ini kan single rate ya, tarif iuran untuk pensiun. Karena individu itu memiliki tingkat pendapatan yang berbeda, sehingga itu akan mempengaruhi kemampuannya membiayai kehidupannya saat ini dan membayar iuran. Sehingga kalau dibuat beragam tarif iurannya, dia bisa memilih tarif iuran yang sesuai dengan kemampuan finansialnya dan kebutuhan hidupnya saat ini. Ketiga, ini untuk menarik sektor informal. Saat ini itu apalagi pasca pandemi, banyak orang bekerja secara mandiri gitu, dengan teknologi digital yang begitu canggih. Jumlah pekerja sektor informal kita di Indonesia itu sangat tinggi, sehingga kelompok ini tidak bisa masuk dalam sistem pensiun atau sulit karena tidak bekerja. Nah, dengan multiple rate atau tarif iuran pensiun yang beragam, mereka akan punya insentif secara mandiri, secara sukarela bergabung pada sistem pensiun, agar di hari tuanya mereka punya jaminan juga. Karena saya yakin setiap orang pasti menginginkan adanya jaminan terhadap ketidakpastian masa depan. Yang keempat, menurut saya penerapan tarif iuran pensiun yang bervariasi ini akan menciptakan fleksibilitas individu, yaitu membayar iuran sesuai dengan kemampuan dan ekspektasinya terhadap hari tua. Yang kedua, akan mendorong masyarakat atau pekerja informal untuk bergabung dalam sistem pensiun nasional. Yang ketiga, ini akan meningkatkan coverage dan scope sistem pensiun nasional.
Yang terakhir itu meningkatkan dana kelolaan. Kalau dana kelolaan meningkat, maka badan penyelenggara pensiun juga akan lebih punya fleksibilitas dalam mengatur strategi aset alokasinya, mengelola dana pensiun kita. Yang penting ini dijaga mereka itu amanah gitu. Nah, ini perlu kita pilih orang-orang terbaik untuk mengelola dana pensiun. Yang berikutnya yang saya propose adalah bagaimana kita mengintegrasikan sistem pensiun dengan sistem perlindungan sosial. Ini sudah saya bahas sebelumnya sekilas. Karena saat ini ya, Indonesia itu saya lihat memiliki banyak program perlindungan sosial, namun bersifat scatter, terpisah. Banyak tapi kecil-kecil, sehingga impactnya bagi para penerima manfaat tersebut dan juga terhadap perekonomian menjadi tidak terlalu besar dan butuh waktu lama untuk mendapatkan dampak positifnya. Kedua, program pensiun yang ada saat ini berdiri sendiri dan tidak terkoneksi dengan program perlindungan sosial di Indonesia. Jadi mau Taspen, Asabri, BPJS itu berdiri sendiri, tidak terkoneksi satu sama lain. Harus ini saling terkoneksi sehingga program-programnya itu saling bersifat komplement, melengkapi gitu. Tidak overlap dan tidak menumpuk pada sifat jenis program yang sama gitu. Ketiga itu program kesejahteraan lansia dalam sistem perlindungan saat ini itu ada. Kalau untuk lansia dan disabilitas kita bilang bagian dari komponen program program keluarga harapan. Kemudian ada juga asistensi sosial lanjut usia terlantar. Itu ada juga sebenarnya di program perlindungan sosial. Padahal kalau ini kita gabung satu gitu kan, ini kan lebih efektif. Manajemen cost-nya lebih rendah. Itu paling pasti itu. Manajemen cost-nya dengan programnya terintegrasi, manajemen cost pasti turun. Nah, ini yang perlu kita pikirkan di masa depan. Ini tantangan yang tidak mudah bagi pemerintahan di masa depan. Tentunya dari sekarang saya harap pemerintah mulai aware itu, menciptakan generasi-generasi saat ini yang akan menjadi lansia masa depan itu hidupnya sehat, baik secara fisik maupun keuangan, sehingga saat lansia dia tetap produktif. Sehingga nanti di masa depan Indonesia tidak akan disibukkan, dipusingkan dengan bagaimana menghandle kelompok lansia yang jumlahnya cukup signifikan. Kepada penonton yang segenerasi saya, kita mulai mempersiapkan diri kita menjadi lansia yang tidak hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara finansial. Apa yang sudah kita investasikan saat ini akan kita tuai nanti pada saat kita pensiun. Salam.